Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tresya Divani dengan NIM 2115081051. Saya dari kelas B semester 4, program studi pendidikan vokasional seni kuliner. Hari ini saya akan menampilkan video mengenai keterampilan memberikan variasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah di Prodi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sarapan? Nah, jadi sarapan itu sangat penting ya agar kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum itu ketua kelasnya siapa? Apakah teman-temannya ada yang absen? Oh tidak. Jadi bagus sekali ya semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik anak-anak. Apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas apa? Ya, bagus sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai puff pastry, karakteristiknya, bahan-bahan pembuatannya, dan pengertiannya. Jadi untuk melanjutkan materi dari minggu lalu, sekarang kita akan memasuki materi mengenai cara pengolahan serta metode yang digunakan dalam memasukkan lemak lipat atau coarse fat pada pembuatan puff pastry. Nah, jadi ada 4 metode yang digunakan dalam memasukkan lemak lipat pada adonan puff pastry. Yang pertama ada metode Inggris. Nah, yang kedua ada metode Prancis, dan yang ketiga ada metode Belanda, dan yang terakhir ada metode Skotlandia. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas adalah metode Inggris. Nah, jadi seperti sini Ibu membawa gambar. Apakah bisa dilihat? Nah, jadi metode Inggris ini adalah cara meletakkan lemak lipat di permukaan adonan hingga menutupi 2/3 dari adonan. Dan di sini kita umpamakan saja kertas ya. Dan di sini Ibu memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Nah, kita anggap saja ini adalah adonan puff pastry. Nah, jadi lemaknya itu diletakkan di 2/3 adonan dari adonan puff pastry ini. Kemudian 1/3 dari adonan itu dilipat ke atas sehingga berbentuk seperti ini. Nah, kemudian sisinya lagi dilipat lagi ke atas sehingga berbentuk persegi. Nah, kemudian setelah itu digilas menggunakan rolling pin ya. Seperti ini ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya Ibu akan menayangkan video metode Inggris. Silahkan kalian simak dulu videonya. Letakkan coarse fat pada satu sisi adonan. Bagi adonan menjadi 3 bagian. 2/3 bagian dilapisi oleh coarse fat. Lipat 1/3 bagian yang tidak dilapisi coarse fat ke tengah. Selanjutnya, lipatan yang dilapisi coarse fat menutup bagian lipatan pertama. Proses pemasukan coarse fat English method sama dengan langkah single fold. Rapikan adonan hingga menutupi seluruh bagian coarse fat agar coarse fat tidak keluar dari lipatan adonan. Siapkan plastik, bungkus adonan dengan plastik. Istirahatkan ke dalam refrigerator selama 10 menit. Nah, Nana, itu tadi adalah cara menaruh lemak lipat pada adonan puff pastry dengan menggunakan metode Inggris. Nah, selanjutnya dengan metode Prancis. Nah, seperti yang Ibu bawa ini adalah gambar dari meletakkan lemak dengan metode Prancis. Nah, jadi pada metode Prancis ini, lemak tersebut diletakkan di tengah permukaan adonan yang berbentuk bujur sangkar. Nah, di sini Ibu memiliki kertas ya di sini.
atasnya berbentuk bujur sangkar seperti ini. Nah, kemudian lemaknya itu kita ditaruh di tengah-tengah, diratakan. Setelah itu kita lipat sisi sampingnya atau ujung dari adonan ini ke tengah seperti ini, seperti membuat amplop. Nah, sehingga berbentuk seperti ini anak-anak. Setelah itu adonan direkatkan di sampingnya agar waktu digilas itu lemaknya ini tidak keluar pada saat digilas. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video tentang metode Prancis ini. Silakan disimak. Dari plastik, letakkan korslet pada bagian tengah adonan, lipat adonan sisanya menutupi korslet menyerupai bentuk amplop. Rapikan adonan hingga menutup seluruh bagian korslet agar korslet tidak keluar dari lipatan adonan. Siapkan plastik. Bungkus adonan dengan plastik. Istirahatkan ke dalam refrigerator selama 10 menit. Nah, anak-anak, selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu metode Belanda. Nah, pada metode Belanda ini hampir sama ya, penaruhan lemak atau korsletnya itu di permukaan puff pastry yang bentuknya persegi panjang, kemudian dilipat menjadi persegi yang seperti Ibu jelaskan pada metode Inggris ya. Selanjutnya ada metode Skotlandia. Nah, jadi metode Skotlandia ini berbeda dengan metode sebelumnya. Nah, jadi pada metode sebelumnya lemak itu hanya diratakan di permukaan puff pastry. Sedangkan pada metode Skotlandia lemak itu dibentuk dadu kemudian disebarkan ke adonan puff pastry seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi lemaknya itu dibentuk dulu bulat-bulat kemudian disebarkan di atas adonan puff pastry. Nah, setelah itu baru dilipat kemudian digilas. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai metode dalam memasukkan lemak lipat atau korslet dalam adonan puff pastry. Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kesimpulan itu kalian bisa kirim di Google Classroom ya. Batas waktunya sampai nanti sore. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.